Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil awwalin wal akhirin. Habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tariqihi wa istaqama ala dinihi wa nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita di hari Jumat yang baik ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, teladan pemimpin kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para ulama dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan khususnya kita yang hadir pada pagi hari ini. Pembahasan yang keempat, Al-Mabahathur Rabi'. Kita kembali kepada kajian kitab Al-Ibadat Al-Qalbiyah, ibadah qalbu wa atharuha fi hayatil mu'minin, dan jejak atau pengaruhnya, bekasnya dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Saya bacakan. Ibadatul jawarihi ala ghayatin azimatin minal ahammiyah wa hiya arkanul islam wa dalilul iman wa sullamul ihsan wa hiya al-alamatul zahirah ad-dallatu ala husni islamil mar'i, lakin kullu dhalika la yamna'u an takuna al-ibadatul qalbiyah a'zama sya'nan wa ab'ada atharan wa ajmala mumarasatan. Idhil qalbu huwa alladhi yas'adu bil qarbi minallahi ta'ala wa huwal muti'u lahu wa innamal muntashiru 'alal jawarihi minal ibadat anwaru. Ibadah fisik yang kita lakukan tentu memiliki urgensi dan kepentingan yang sangat tinggi, bahkan sangat penting di dalam kehidupan kita. Bahkan ibadah-ibadah fisik yang kita lakukan, ya, sholat, haji, berjihad, hadir ke tempat ini, saling bersilaturahim, kemudian bertakziah dan lain-lain itu tentu sangat penting dalam kehidupan seorang yang beriman. Bahkan amalan-amalan fisik, ya, itu juga menjadi dalil atau bukti kebenaran iman di dalam qalbu kita. Jadi tidak benar bila mana ada orang yang mengaku beriman tapi tidak sholat, tapi juga tidak melakukan amalan-amalan fisik lainnya. Apakah itu sholat, kemudian juga puasa, kemudian juga zakat, sampai nanti berhaji
ke Baitullah di Mekah, dan amalan-amalan lainnya yang berbentuk fisik di dalam Islam. Nah, selain amalan-amalan fisik itu menjadi bagian dari rukun Islam yang kita ketahui, kemudian menjadi bukti dari keimanan. Bahkan bukti keimanan yang sederhana saja, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa iman itu bertingkat-tingkat sampai 73 atau 79 tingkatan. Tingkatan yang pertama ketika seseorang mengucapkan La ilaha illallah, dan yang paling rendah imatatul adza anit thariq. Bahkan ketika kita melihat misalnya ada duri atau gangguan di jalan, kemudian kita tergerak untuk menyingkirkan duri atau gangguan itu, dijelaskan oleh Rasulullah sebagai bagian daripada iman. Itu dalam Islam. Jadi dalam agama kita tidak ada suatu amalan kecuali di situ ada persoalan iman. Nah, bagi para ilmuwan, bahkan mereka mengatakan apapun aktivitas manusia, apakah itu aktivitas politik, sosial, budaya, ekonomi, bahkan aktivitas ilmiah, itu adalah wujud atau potret nyata dari keyakinan yang ada di dalam diri setiap orang, apalagi kita. Maka tidak mungkin seorang yang berislam mengatakan yang penting hati saya baik, persoalan saya pakai baju atau apa itu tidak penting, itu tidak tepat. Karena baju yang kita gunakan itu sesungguhnya potret nyata dari keimanan di dalam diri kita. Itu contohnya. Bahkan sikap kita kepada kucing, ini ada kucing ikut ngaji, itu juga bagian daripada potret keimanan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Uzibat imra'atun fi hirrah." Seorang wanita, kata Rasulullah dulu kebetulan. Saya bukan berarti kalau hadisnya wanita lu bapak-bapak aman gitu. Bukan begitu. Teksnya itu seorang wanita perempuan disiksa dan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah karena persoalan sepele. Dia memelihara kucing, dia kurung itu kucing, tidak diberikan makan di kurungan rumahnya, tapi tidak juga dibebaskan untuk mencari makanan sendiri. Itu diancam neraka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kucing. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau, mohon maaf, ada ustadz mendirikan panti asuhan, lalu anak-anak pantinya itu disodomi? Mohon maaf, ini lagi rame beritanya. Sementara kucing saja, mungkin dia senang memelihara kucing, tetapi tidak diberi makan dan tidak dibebaskan. Ini sama saja dengan perusahaan PJTKI. Kan seringkali itu banyak pekerja, calon pekerja, dijanji untuk berangkat ke luar negeri, dimasukkan di asrama, kadang diberi makan, kadang tidak diberi makan. Dalam Islam, meskipun jubah dia pakai kayak pakai saya hari ini, itu tidak dapat dikatakan sebagai perilaku iman itu sendiri. Bahkan juga amalan-amalan fisik kita itu juga merupakan tangga menuju ihsan,
Karena derajat yang paling tinggi dalam keberagaman kita itu ihsan. Yang paling rendah itu Islam. Islam itu melakukan hal-hal atau aspek yang bersifat zahir. Naik lagi derajatnya keimanan. Naik lagi itu derajatnya ihsan. Nah, kalau sudah ihsan, ibu sekalian, itu yang ada di hadapan kita hanya Allah. Maka Rasulullah menggambarkan anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menghambakan diri atau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah engkau melihat Allah. Kalaupun kau tidak sanggup melihatnya, maka yakinlah Allah melihatmu. Sehingga para ulama kita mengatakan wasalisun martabatul ihsan wa hiya rusukhul qalbi fil irfan hatta yakunal ghaibu kal ayan. Jadi derajat tertinggi yang ketiga dari keagamaan kita itu adalah al-ihsan. Nah, apa yang dimaksud dengan al-ihsan? Al-ihsan itu rusukhul qalbi fil irfan. Ketika kolbu kita itu larut di dalam apa ya? Ma'rifatullah. Nah, jadi ma'rifatullah itu orang betul-betul udah tidak ada lain kecuali Allah. Nah, sehingga orang yang sudah sampai derajat ihsan itu menyaksikan yang gaib itu seolah-olah nyata di depan dia. Ibu bapak bisa bayangkan, kita kan yakin apa yang disebut dengan malaikat maut. Semua kita percaya. Dan faktanya saudara-saudara kita, mau tua, muda, bahkan belia, bayi, mau muslim, non-muslim, faktanya meninggal dunia. Iya. Bahkan beberapa hari yang lalu masih ikhlas konsultasi kepada saya, Ustaz, ini ada tetangga meninggal Katolik. Apa yang harus kita lakukan? Takziah, saya bilang. Tunjukkan bahwa Islam itu sangat menghargai kehidupan sosial bermasyarakat. Tapi nanti ketika mulai misa pemberkatan jenazah, itu mohon pamit. Apalagi saya dapatkan info di antara putra beliau itu ada yang mu'allaf masuk ke dalam Islam. Semuanya merasakan kematian. Tapi apakah kemudian keyakinan tentang kematian itu mempengaruhi hidup kita? Itu persoalan lain. Maka saya mengatakan keyakinan terhadap malaikat maut, kalau hanya sebatas keyakinan, itu berbeda dengan orang yang merasa sewaktu-waktu malaikat ini mengiringi hidupnya, yang sewaktu-waktu bisa menjalankan tugas. Ya kan? Itu mesti beda perilaku hidup. Maka biasanya orang yang hidupnya menyimpang lupa kematian. Orang zalim lupa kematian. Itu ihsan. Maka kalau ihsan, coba perhatikan ayat Al-Quran. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Fokuslah untuk mencapai apa yang akan dikaruniakan oleh Allah kepadamu di akhirat besok. Tetapi jangan lupa bagian hidupmu dari dunia. Coba baca lanjutannya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan ihsanlah Anda seperti sebagaimana Allah juga ihsan kepada kalian. Nah, di dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan objek. Itu seperti kita membaca Al-Quran, Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Objek yang dibaca nggak disebut. Maka para ulama mengatakan, kalau ada satu kata kerja yang membutuhkan objek, tetapi objeknya kemudian tidak disebutkan, itu maknanya berlaku universal. Membaca dalam bentuk apapun, membaca apapun, dan membaca di waktu kapanpun. Itu iqra. Nah sekarang ahsin. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah kamu. Allah tidak sebutkan kepada siapa. Maka berlakunya apa? General. Kepada binatang, kepada alam semesta, apalagi kepada manusia, termasuk kepada orang kafir. Harus ihsan. Kepada binatang, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau menyembelih binatang, ihsanlah kau. Bagaimana bentuk ihsan menyembelih binatang? Pisau ditajamkan, menghadap ke kiblat. Binatang yang antri disembelih itu jangan melihat temannya yang sedang disembelih. Itu ihsan kepada binatang. Ihsan kepada tetangga non-muslim, dia masih punya hak yang dijamin dalam agama. Apa? Dia punya hak sebagai tetangga. Kalau dia meninggal dunia, ditakziah. Kita bertakziah ke situ. Nah, takziah itu bagian dari muamalat duniawiyah yang dibolehkan. Kalau dia sakit, kita jenguk. Rasulullah salah seorang pembantunya itu anak muda belia beragama Yahudi. Anak muda beragama Yahudi. Begitu pembantu Rasulullah ini sakit, maka Rasulullah menjenguk anak ini. Karena dia adalah seorang pembantu. Dijenguk. Ini akhlak Rasul itu disebut dengan ihsan. Kepada pamannya yang tidak muslim juga ihsan. Kepada binatang juga ihsan. Apalagi kepada manusia. Itu yang disebut dengan martabatul ihsan. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, oleh karena itu, ibadah-ibadah zahir yang kita lakukan, yaitu menjadi bukti bagi keberagamaan kita. Tetapi jangan lupa, ibadah fisik itu bisa terlihat. Orang sholat, orang memberi, ya kan? Orang zakat, orang kurban malah diumumkan. Kelompok 1, wah, disebutnya 7. Ya memang begitu. Memberi bantuan, dipublish dan seterusnya. Itu nyata. Tetapi jangan lupa, antakunal ibadatul qalbiyatu a'zama sya'nan. Ibadah qalbu itu jauh lebih penting daripada ibadah-ibadah yang zahir itu. Bahkan pengaruhnya dalam kehidupan seorang mukmin, seorang muslim, itu jauh lebih kuat kalau ibadah qalbu. Sekarang begini, apa contohnya biar konkret? Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kuasamu dari khusyuk kemunafikan. Qila, para sahabat bertanya, wa ma khusyu'un nifaq? Apa yang dimaksud dengan khusyuk kemunafikan? Rasulullah menjawab, khusyu'ul badani wa nifaqul qalbi, na'udzubillah. Kalau sholat itu khusyuk betul. Wah, orang bisa berdebat, ini tangan mau ditaruh di mana, itu sampai sekian pendapat. Ini mau diletak di mana? Wah, terus ini. Itu perdebatannya bisa berjilid-jilid. Itu orang kalau khusyuk badan. Tetapi pada saat yang sama, kalbunya menyimpan kemunafikan. Jadi orang-orang munafik zaman Nabi sholat nggak sholat, paling depan malah. Gitu.
Jadi itu yang disebut ibadah fisiknya. Dia takbiratul ihram, salam, bila perlu terus sholat jemaah di saf paling depan. Tetapi manakala kolbunya menyimpan kemunafikan, itu bagi Allah nggak bermakna. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ya, kalaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini tidak kuat, tetapi secara maknawi itu dapat diterima. Apa kata beliau? Man lam tanhahu salatuhu anil munkar fala salatalah. Orang yang sholatnya tidak efektif mencegahnya dari kemungkaran, itu sebetulnya sholatnya nggak sulit untuk dikategorikan sempurna. Jadi kalau kemarin contohnya di Masjid Darul Muttaqin, bapak-bapak bawanya tensi terus gitu, tapi emak-emak bawanya kayak radio rusak. Iya kan? Jadi kalau bapak-bapak terlalu banyak bicara, terlalu banyak apalagi ngomel, marah, nah itu diduga keras ada persoalan, bukan dengan sholat, tapi dengan kolbunya yang tidak hadir ketika sholat. Sederhana saja. Mak-mak juga sama. Iya, mak-mak juga sama. Apalagi sekarang nggak ada montir radio, susah. Kalau ya gitulah, bapak ibu lebih tahu. Nah, jadi ini perpaduan antara amal yang sifatnya jasmani. Maka gampang saja. Coba diperhatikan semua ibadah yang sifatnya fisik mesti diiringi dengan ibadah qalbi. Contoh puasa. Puasa saja yang dalilnya sering disampaikan oleh para mubalik. Apa? Man lam yada qaulaz zur. Orang berpuasa tapi tidak sanggup ya meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, ngapusi. Jadi perkataan perbuatannya itu kayak gitu. Ya, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah nggak butuh sampean makan atau minum. Ya. Bukan, tapi jangan dipahami karena saya nggak bisa meninggalkan perbuatan ini, udah saya nggak usah puasa dulu. Bukan begitu memahaminya. Ya, jadi keliru memahami itu. Jadi nanti kalau saya mau puasa, saya sudah harus belajar dulu meninggalkan dusta. Enggak, justru dengan berpuasa Anda sudah mulai mengedukasi diri, membiasakan diri untuk tidak dusta. Tetapi kalau nauzubillah orang itu berpuasa, ini perilaku yang tetap jalan, maka Rasulullah mengatakan Allah nggak butuh sampean makan atau minum di bulan Ramadan. Itu juga yang disebut oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'al. Betapa banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Wa kam min qaimin, banyak juga orang kelihatan menunaikan qiyamul lail wa laisa lahu illas sahar. Nggak dapat apa-apa kecuali kayak orang begadang di terminal. Nah, jadi bahwa dia ikut sholat tarawih itu ibadah jasadiyah, fisik. Tapi kemudian manifestasinya dalam bentuk konkret, adab, moral, akhlak, etika, maka itu bagian daripada qalbi. Maka kita harus hati-hati. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama kita. Ya. Mengapa demikian ibu bapak sekalian? Karena sesungguhnya yang merasakan kebahagiaan manakala seorang hamba itu dekat dengan Allah, itu bukan fisiknya, tetapi qalbu. Iya kan? Qalbu. Banyak juga orang pergi ke masjid tapi nyolong. Seperti orang membuat pondok pesantren tapi menista kehormatan murid-muridnya. Iya kan? Atau menjadi menteri agama, merusak agama. Bisa juga itu. Menteri pendidikan, merusak pendidikan.
Jadi ibu bapak sekalian, mengapa kolbu sedemikian penting? Karena sebetulnya kolbu itu punya bahasa. Ini di dalam teori komunikasi disebut dengan metakomunikasi, atau juga disebut bagian daripada intrakomunikasi, komunikasi intrapersonal. Orang itu berbicara kepada dirinya. Nah, apa contohnya di dalam Islam? Dalam Islam contohnya adalah ketika orang itu berdoa, itu bagian daripada metakomunikasi. Jenengan kan nggak melihat Allah, tapi kan jelas kita mengatakan, misal doa yang saya senang akhir-akhir ini, misalnya, Ya Hayyu Qayyum, Ya Allah Zat yang Maha Hidup, Zat yang menghidupkan langit dan bumi, ya kan? Laka nusalli wa nasum, hanya untukmu kami berpuasa, untukmu kami sholat. Walaka narka' wa nasjud, hanya untukmu kami ruku, hanya untukmu kami bersujud. Ahyi bima'rifatika qalbi, hidupkan qalbuku dengan ma'rifat, dengan pengetahuan mendalam tentang zatmu ya Allah. Waghfir bifadlika wa mannika zunubi, dengan karunia, dengan nikmatmu ampuni dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Nah, yang kedua, bait kedua ini keren. Allahumma ya Allah, innaka hadirun ladayya, sungguh engkau ya Allah, saat ini aku bermunajat, aku berdoa, engkau hadir. Engkau hadir. Kita tidak mengatakan Allah datang dengan zat dan fisiknya, tetapi innaka hadirun ladayya, engkau hadir, aku yakin, aku merasakan engkau hadir ya Allah. Itu butuh latihan kayak gitu. Tidak usah kemudian sampai pokoknya tidak mungkin Allah tidak hadir. Seperti juga sekarang, Allahumma innaka hadirun ladayya, di tengah-tengah aku ini sedang bersimpung, kau hadir. Nazirun ilayya, sungguh aku yakin engkau sedang menatapku ya Allah. Qadirun alayya, engkau sungguh kuasa atas hidupku ya Allah. Ahatta bi ilman, engkau meliputiku dengan pengetahuanmu, dengan pendengaranmu, dengan penglihatanmu. Farzuqni unsan bik, ya Allah, beri aku rasa rindu dan ingin bermesraan denganmu ya Allah. Farzuqni unsan bik wahai batan minka, dan beri aku rasa takut yang besar terhadap zatmu ya Allah. Kemudian Allahumma bika atasamtu, ya Allah, hanya kepadamu aku sandarkan hidup ini. Fa aslih li fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, maka perbaikilah kehidupan pribadiku, keluargaku, sebut itu anak-anak satu-satu, hadirkan wajah putra pertama, putra kedua, terus gitu, ya kan? Susah nggak larut pun, ya kan? Terus gitu. Allahumma bi'alaika tawakkaltu, ya Allah, sungguh aku bertawakal, bergantung kepadamu. Farzuqni ma yakfini, beri aku rizki yang cukup untuk hidup ini. Terus wa qawwi fika yaqini, dan semakin kuatkan keyakinanku pada dirimu ya Allah. Allahumma rabbini biqadaik, ya Allah, buat aku rela dengan segala ketentuan. Wa qanni'ni bi'ataik, puaskan hatiku dengan semua pemberianmu. Wa alhimni syukra ni'matik, dan ajarkan aku mensyukuri nikmatmu. Anta hasbi, cukuplah engkau sebagai pelindungku. La haula wa la quwata illa bik. Itu paham semuanya kan? Kemudian Allahumma askinni fi jiwarik, ya Allah, askin itu beri aku taman kehidupan di sisimu ya Allah. Wa mati'ni bi khitabik, beri aku rasa nikmat ketika membaca ayat-ayat tilawatul Quran. Wa in kuntu lastu ahlan bidzalik,
Kalau aku nggak pantas mendapatkan itu ya Allah, fa anta ahlun lizalik. Maka engkau yang mau suka-suka menjadikan siapa yang mendapatkan itu. Itu kalau doanya kayak begitu, Pak. Itu kan Allah hadir di depan kita. Jangan kayak doa orang di Padang Arafah. Dulu di Arafah, Bu, naik Jabal Rahmah ceritanya. Sama Pak Kamiran Komar. Ada orang busuk banget berdoa. Tapi satu tangannya megang es krim. Ini nggak benar. Tuh gitu ya Ustaz. Ini tuh ada es krim itu loh. Nggak kena itu. Itu namanya apa? Itu namanya meta, itu komunikasi intrapersonal. Maka harus diselesaikan dulu. Ibu marah nih sama bapak-bapak, nggak usah diomongin. Ya, mohon maaf, kemarin saya usir satu santri dari sini, Bu. Marah betul saya. Saya 25 tahun tidak pernah mendengar kata anjing. Tiba-tiba ada santri latah berkata kepada seorang pengurus, anjing. Oh itu rasanya itu melepah. Benar salah saya usir. Betul kita usir. Kok bisa kamu ngomong seperti itu? Tidak pernah terbayang. Saya 25 tahun tinggal di sini, tahulah kayak apa santri itu. Tapi mohon maaf, tidak pernah terucap. Karena bagi saya itu, habis itu Allah tunjukkan, Pak. Allah tunjukkan. Saya sama uminya Sofi diajak makan es campur di satu tempat di dekat sekolahnya anak-anak SD Condong Catur agak selatan, apa namanya itu. Terus apa terjadi? Di situ ada anak-anak muda, 3 orang ngobrol. Saya, Azam sama uminya Sofi di situ. Ternyata kata anjing itu bisa banget. Lo anjing gitu. Coba bayangkan. Auzubillah lo Pak. Itu berat itu Pak. Maka mohon maaf saya untuk anak-anak kita ya. Wah sekarang itu saya takut dinormalisasi Pak. Jadi yang dirusak apa? Orang itu gagal berkomunikasi dengan dirinya. Coba lihat Nabi. Ketika beliau pergi diusir dari Mekah. Nabi itu kalau mau enak-enak aja, ngapain pakai mau diusir segala. Wong dia punya keluarganya kaya raya, dihormati. Tapi beliau apa? Rela diusir ke Taif. Saya pernah ke Taif. Taif itu daerah dingin. Mungkin bayangan Nabi karena sejuk, lalu penduduknya kalem. Ternyata beliau dilempar. Sampailah datang 2 malaikat pembawa penjaga bukit. Kalau kau berkenan wahai Muhammad, kata 2 malaikat, ini 2 bukit ini kami angkat, kami timpakan ke penduduk Taif. Oh jangan. Karena nanti dari sulbi mereka akan lahir orang-orang yang akan menyembah Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, dia bilang, begitu dahsyat siksa yang aku alami. Tapi juga aku gak punya daya upaya. Gak punya kekuatan apapun. Kalau aku tidak ingat perintahmu untuk menegakkan dakwah ini, mungkin aku gak peduli. Tapi dakwah ini tidak boleh ditinggalkan. Mengeluhnya itu kepada Allah. Itu namanya meta komunikasi. Nah, bahasa yang kita ucapkan ketika kita ruku, sujud, itu bukan bahasa lisan, bahasa qalbu. Maka saya bilang, kalau jenengan mau berdoa, doalah pakai bahasa yang dipahami. Jangan paksakan bahasa Arab tapi nggak ngerti. Nanti jatuhnya bawa es krim sambil roba. Ini bahasa yang diajarkan oleh agama kita. Makanya Nabi Ayub juga sama. Di sini saya siapkan kisah Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub kurang apa? Orang kaya raya, anak istrinya cantik, tampan dan seterusnya, nggak pernah terbayangkan. Hartanya habis, diberi sakit 18 tahun, semua orang menjauh dari dia. Karena apa? Sakitnya itu, mohon maaf, menjijikkan. Sampai keluhan Nabi Ayub itu, ya hanya ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ngomong kepada siapa? Iya kan? Sampai ya inni massaniyaddur, ya Allah,
semua orang menjauh dariku, dan ancaman mara bahaya melekat pada jasadku. Kayak begitu. Itu juga sama dengan Nabi siapa yang masuk ke perut ikan. Ya, Nabi Yunus juga sama. Doa Nabi Adam juga sama. Nah, bahasa-bahasa ini bukan bahasa lisan, tapi bahasa qalbu. Oleh karena itu para ulama kita kemudian mengatakan, ya kan, kalau qalbu itu sudah demikian rupa ditoto, gitu ya, nanti badan itu mengikut. Sehingga di sini dikatakan, ya kan, jadi selain kebaikan yang terpancar dari organ tubuh kita, panca indera kita, ya, tapi juga hati-hati, wal qalbu aidon, dan qalbu itu juga huwal asilillah, dia juga bisa bermaksiat kepada Allah. Wa inna masari ilal a'da minal fawash atharu. Nah, kalau ada penampilan, penampakan, ya, yang tidak baik dari panca indera dan organ tubuh kita, sudah pasti itulah warna kolbu Anda. Maka mohon maaf kalau santri terlambat sholat, bahkan sholat di kamar yang masih bisa ditata, itu masih kita bisa. Tetapi kalau sudah mengeluarkan kata-kata, kita namanya berat ini, recovery-nya berat. Maka saya katakan, saya tidak mengatakan Anda orang buruk, tapi mungkin di sini bukan tempat Anda, karena di sini kita tidak pernah mentolerir, zero tolerance terhadap ucapan-ucapan. Bagi kami, ucapan itu bukan sekedar ucapan. Untuk menjadi sebuah kata-kata itu prosesnya panjang. Usut punya usut, ternyata juga latah kepada teman-temannya. Wah, ini bahaya. Dan teori saya gampang saja. Su'ul khuluqi yu'ti. Perilaku yang tidak baik itu akan menular. Ya sudah, bismillah saya bilang. Nah, jadi para ibu bapak sekalian yang saya muliakan, wa huwa mahallul ilmi wat taqwa. Qalbu itu tempat bersemayamnya ilmu dan ketakwaan. Wal hubbu wal bughdu, rasa cinta juga bersemayam di qalbu. Rasa marah juga bersemayam di qalbu. Wal waswas, waswas itu pun juga di qalbu. Maka kalau ingin tidak ada gangguan was-was, ya, was-was dalam bahasa kita, kolbunya yang harus dijaga. Ya, kolbunya harus dijaga. Wal khatarat, khatarat itu bisikan-bisikan lintasan pikiran yang mengganggu. Ya kan? Misalnya orang sudah berusia lanjut, selalu aja ada beban, mati. Padahal santai aja. Mati nggak usah dipikirkan, yang perlu disiapkan. Wassalaf innama wahwal alim billah, yang mengelmui Allah itu qalbu, as-sa'i ilaih, yang tetap berlari menuju Allah itu juga qalbu. Wa innamal jawarihu adba'un lil qalbi wa khuddamun lahu, dan semua organ fisik kita itu adalah pengikut bagi qalbu kita, dan bahkan khuddam itu khadim, pembantu bagi qalbu kita. Nah, itu yang kita baca, ya, penting sekali. Nah, nanti insya Allah kita akan pada waktu kadang-kadang masih bisa kita, apa saja sih hambatan-hambatan qalbu itu, ya, hambatan ibadah qalbu. Jadi ibadah qalbu ini bukan lagi, kalau ibadah yang jasad itu dikaji oleh Ustadz Fajar, itu fikih. Nah, saya bicaranya ibadahnya ibadah qalbu. Nah, ini kita padukan. Nah, dan seterusnya itu. Nah, itu dulu ya, itu dulu yang bisa kita sampaikan. Ya, kita harus berlatih ya untuk menata ini. Ya, sering-seringlah berbicara kepada Allah. Nah, coba itu diamalkan, Bu, diamalkan ketika sholat. Oh, misalnya Pak Hasan putranya jauh di sana, tapi ingin menasehati anak. Ya sudah, habis sholat
hadirkan aja wajah anaknya, kemudian sambil didoakan seolah-olah sedang berbicara. Ini juga sama dulu pesan saya kepada ibu muda yang putranya meninggal dalam usia tidak nyampe 7 bulan berapa. Itu sama, recovery-nya cepat. Ya, setiap biasanya ketika ingat si kecil, ibunya menangis karena kuburan anaknya dekat dengan rumah mertua. Setiap menangis memetik bunga, lalu pergi ke kuburan, diletakkan. Setelah ketemu saya, orang tuanya, saya nyarankan coba diganti. Setiap ada rasa rindu, jam berapapun itu nggak penting, karena ini sholatnya mutlak, Pak. Sholat mutlak itu tidak tergantung. Jadi begitu ada rasa rindu, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat, tumpahkan air mata di atas sejadah, baru saya itu ambil bunga saja. Ternyata menyembuhkannya lebih cepat. Ini juga bagi bunda-bunda yang ditinggal para ayahanda juga sama. Itu caranya. Ya, Pak Wagio ini senyum nih, Masya Allah. Biasanya beliau kan ke sini berdua ya, Bu Farida, ya Pak Basuki, banyaklah diantara kita. Nah itu cara. Jadi nggak apa-apa Pak Wagio misalnya jenengan tindak dari rumah itu seolah membonceng ibu. Karena itu dulu Allah ya Karim tuh luar biasa. Beliau selalu membawa fotonya ibu. Woi ngamal kita tenan. Coba. Pokoknya konsep kita istri di dunia, istri di akhirat. Jadi itulah cara merasakan. Bagus. Kalau dulu kita punya kebiasaan orang meninggal dulu kalau di Sabtu pagi itu, karena kan tidak semuanya hafal wajah. Nah itu dipasang fotonya. Oh ini yang sudah meninggal dunia gitu. Bukan untuk bukan. Tapi ini yang bagus. Jadi untuk selalu merasakan kebersamaan, dan insya Allah lah itu jariah ya, jariah bagi orang yang telah meninggalkan. Nah saya kira demikian Bapak sekalian, matur sembah nuwun, yang ringan-ringan aja dulu kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.